pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Kepada jamaah mujahadah rahimakumullah, seperti biasa bahwasannya kita isi maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya sholawat tunjina 41 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha min a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ini 41 kali. Fadilahnya banyak sekali karena sholawat juga merupakan satu ibadah yang fadilahnya atau pahalanya berlipat ganda. Bahkan Allah paringi kes nang dunya nang akhirat diparingi. Satu, yang pertama, siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi 1 kali, maka Allah akan berikan rahmatnya 10 rahmat, dan Allah akan hapus keburukannya 10 keburukan, serta Allah angkat derajatnya 10 derajat. A'la darajat indallah, berarti luhur derajat di sisi Allah. Ini berarti cash di dunia sudah dikasih, nang akhirat oleh syafaat. Terus sholawat juga merupakan satu ibadah di mana Allah dan malaikat juga menjalankan. Cuma ketika Allah menjalankan bukan untuk beribadah, tapi untuk penghormatan kepada siapa? Kepada hambanya, hamba yang paling suci nang dunia, nang surga dari dulu sebelum lagi Allah menciptakan Kanjeng Nabi Adam. Allah sudah menciptakan dulu Nur Muhammad untuk cahaya apa? Cahaya surga. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu memang sudah dinas akan lahir di dunia dengan tanpa dosa. Mulane saibu syafaatil utba, Nabi yang dapat syafaat agung. Jadi di mana nabi-nabi yang lain belum bisa memberi syafaat kepada umatnya, Nabi Muhammad sudah bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau nabi sebelumnya untuk bisa nyafaati umatnya harus dapat syafaatul uzma dulu dari Kanjeng Nabi. Dulu syafaati Nabi Nuh umatmu, seperti itu. Jadi keberuntungannya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu banyak. Benar kita lahir di zaman yang akhir, zaman yang penuh fitnah, di mana bangun tidur sudah melakukan dosa, mau tidur sudah melakukan dosa. Tapi penghapusan dosanya Allah itu mudah banget kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Contohnya seperti tadi, 1 sholawat menghapus dosa 10 dosa atau 10 keburukan. Keburukan itu berarti dosa 10 dosa per 1 sholawat dihapus. Dengan istighfar langsung istighfarin jenengan menghapus dosa-dosa jenengan atau memakan dosa jenengan kaya memakannya api kepada kayu yang kering. Terus ngono ketika sudah istighfar, sudah sholawat, langsung dikasih sapa gelem istighfar, maka Allah akan hilangkan setelah ampuni dosanya itu Allah hilangkan mingkuli hamin farajan. Dari semua kesusahan ini menjadi kemudahan. Wa mingkuli dhaiqin makhrajan, dari semua kesempitan menjadi keluasan. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dengan tanpa disangka-sangka. Ini istighfarin jenengan. Setelah dihapus dosa ternyata dini rezeki sing tidak disangka-sangka, dibebaskan dari segala masalah, diluaskan dari segala kesempitan. Nah, ini umat Kanjeng Nabi. Ketika umat Kanjeng Nabi umurnya pendek-pendek, padahal umat sebelumnya Kanjeng Nabi panjang-panjang, berarti umat Kanjeng Nabi ora iso ibadah yang lama. Jadi naik kemudahan, banyak ibadah-ibadah yang contoh puasa sekian hari wis kaya menghapus dosa sekian tahun. Yang ke depan sekian tahun ke belakang itu ada di ini. Dan yang paling jelas ialah yang tertera dalam Al-Qur'an ialah dikasih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sapa wong gelem ibadah kok pas nang Lailatul Qadar maka menghapus dosa.
atau lebih bagus khairum min alfi syahrin, lebih bagus tenimbang 1000 bulan. Di mana 1000 bulan ini untuk ibadah, siangnya untuk perang menegakkan agama Allah atau fisabilillah, terus berpuasa juga, terus malamnya untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Bayangkan, itu karena Kanjeng Nabi Muhammad melihat Nabi Sam'un namanya. Ya Allah, engkau katakan bahwasanya umatku lebih bagus-bagusnya umat, tapi umatku nang zaman akhir. Nang dina ini setiap ini dosa, kita mau tidur nyekel HP dan nanti ada ghibah, ada namimah. Ghibah itu ngerasani, orang genah kok pakai aneh. Itu siapa ya orang? Kanjeng Nabi itu ketika istrinya aja jalan terus ngerasani wong kon dilepehke ono daging mentah nang jero mulutmu itu. Apalagi kita, artinya ada ghibah, ada namimah itu mau tidur, bangun tidur demikian, tapi dihapus dengan mudah sekali. Dan dengan sholat terus istighfar terhapus. Dan dengan maca sholawat 1 kali sudah terhapus, bahkan diberi derajat 10 derajat per 1 sholawat. Inilah yang sering saya sampaikan, landasan saya. Kalau kita memuji Allah, Allah terima pujian kita dan Allah balas pujian kita. Jelas man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi nashron. Sallallahu itu Allah memuji jenengan. Mocokna sholawat nang jenengan 10 sholawat. Maknanya itu panjang, sallallahu itu maknanya panjang. Nah ini sholawat. Kalau kita beruntung. Kenapa kita beruntung umat Kanjeng Nabi? Kita nggak melihat orang menangi zaman Kanjeng Nabi sugeng loh, nggak menangi ya kurang membaca kitabnya, membaca hadisnya, tapi imannya kita begitu kuat. Khususnya wong Indonesia mending perang, disentil masalah apa nggak masalah, tapi kalau syarak ini agama disenggol, premane lho sing ora tau sholat itu rame. Masalah adan, wong sing rame iki wong ora jarang nang masjid. Ngono lho, kadang dia sendiri merasa keberisikan dengan adan. Itulah hebatnya Indonesia. Nah itu kenapa kita ngomong hebat, beruntung umat Kanjeng Nabi Muhammad enggak melihat Kanjeng Nabi Muhammad sugeng kok iso imane sekuat ini. Padahal umat Nabi Musa, bayangkan Nabi Musa lho umatnya ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, usah dipateni, kemudian jantung tongkat itu wahyune diantemno nang laut dadi jalan. Terus jalannya berbukit-bukit, ngono air laut itu terbelah buat lari diikuti atau dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian di tengah laut jalan yang sudah dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya jadi laut kembali atau jadi air kembali, kelelep semua, mati tanpa tersisa, termasuk Fir'aun. Nah itu begitu muntas laut loh. Ono umat sing nyembah apa sapi patung sapi ngono. Njaluk umat sing iki sing pengikute iki njaluk Nabi Musa, aku mbok gawekno Tuhan ngono lho, patung Tuhan sampai di muka lihat begitu dungu goblok cara bahasane kita. Itu bayangkan loh, menangi loh, kehebatannya tadi loh, itu mukjizate. Masya Allah, bisa mengalahkan ribuan tentara sing senjatane lengkap, sing berharta banyak. Nabi Musa ran duwe apa-apa, bahkan jenengan ngerti mboten Nabi Musa itu ucapane, ngendikane, kalamnya, ngomongnya lah, itu enggak semua bisa paham, harus diterjemahkan. Karena apa? Ketika Nabi Musa dirawat nang keluargane Fir'aun, Nabi Musa milih makan api. Akhirnya makan api, luka, cara bahasanya cacat nih gini. Bahasanya nggak bisa di ini. Tapi begitu hebatnya, ada 12, 9 bahkan lebih itu mukjizat yang kelihatan. Di antaranya ono mata air cuma 1 buat rebutan wong 12 suku. Itu ditujes ngene tok cek tadi 12 mata air. Masya Allah. Kaya apa ketika Allah jatuhkan atau datangkan bala berupa apa? Berupa belalang yang banyak sehingga habis buah-buahan, kekurangan buah-buahan dan sayuran. Nah, Nabi Musa berditungoni, balik hilang, belalang hilang tanpa bekas. Itu disaksikan oleh Fir'aun dan Fir'aun janji aku harus iman. Tapi ternyata enggak. Didatangkan kodok lo, katak, itu Al-Quran ini, Al-Quran. Katak itu
banyak sekali di kerajaan. Sampai Musa, kalau kamu memang punya Tuhan yang maha kuasa, mintakan pada Tuhanmu ini akan apa? Akan ini katak segera hilang. Didungoni hilang. Engkau aku iman karo Tuhanmu, tapi ternyata enggak iman. Terus didatangkan air itu berubah menjadi darah semua. Susah enggak coba air jadi darah? Kita susah enggak? Itu bukan warnanya merah, memang darah. Air itu berubah jadi darah, itu dalam Al-Qur'annya seperti itu. Ngono ki Musa, nek Tuhanmu, pangeranmu ki memang kuasa, ndonga karo pangeranmu, minta ini di air menjadi jernih kembali, ndonga langsung jadi jernih kembali. Padahal sudah berjanji, nanti aku iman karo Tuhanmu. Ngono malah nantang karo Pati Haman. Haman, aku gawekno menara sing dhuwur, aku pengen ndeleng Tuhane Musa. Kae bangsane dadi piramida. Ah ngono itu. Ya dewek lho, awake dewek kita orang menangi Kanjeng Nabi lho. Sahabat ora menangi, kita wis mlebune wis tapi malah wis ngene kita sih percaya. Ngono sok dengan disentil masalah agama. Wah, mbok sekarang ini kepriwe lho. Dihina agamane jenengan atau bahkan foto-foto Islam nyentil. Ngeri. Mulane di kapan kita enggak bijaksana, maka kita akan merasa aku paling apik kok, aku paling bener kok. Maka aku kuat. Nah, itu terjadinya perang. Padahal kita nggak sadar kalau wong barat ini mengenai budaya buruk, contoh berpakaian yang minim. Ternyata orang pemerkosaan yang dindi gitu loh. Tetep sing iman, sing pecian tetep pecian, sarungan tetep sarungan gitu loh. Terus orang dipisu-pisu orang yang pakai pakaian padak itu yang nggak dipisu-pisu karep-karep gitu loh. Ya paling ya wong kok kayak gitu banget itu paling. Enggak, terus dinai budaya yang lebih buruk lagi dari itu pun enggak. Akhirnya apa paling gampang itu Indonesia diremukno sekang syarat. Ngono lho. Jadi kita tuh dibikin kaya kelereng lebokno nang jero itu. Di dalam kaleng kok dikocek-kocek hancur dhewek iki. Wong Islam karo wong Islam bisa perang. Karena memang begitu. Islam ki ya'li wa la yu'la. Islam ki tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Monggo Islam akan hancur oleh Islamnya sendiri, orang-orang Islam sendiri. Badal Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban. Ngendikane Kanjeng Nabi, Islam itu dulu langka. Langkanya dulu itu penganutnya langka, tapi imannya kuat-kuat. Bayangkan Khalid bin Walid, walah, enggak ada sesenti pun kulit yang tidak terluka, kuwe perang bayangkan. Biyen itu wong Arab masjid itu sudah diancam, nggak bisa mulane wong wedon-wedon ora oleh masjid karena keamanannya nggak terjamin. Bayangkan wong arep mlebu Islam, budak mlebu Islam disiksane, ngerti mboten Bilal itu disiksane, Masya Allah sahabat Bilal, dan banyak lagi sahabat yang lain yang disiksa karena tadinya budak masuk Islam, disiksa sama majikane yang tetap menganut bukan agama Islam, disiksane perih dikurung disiram garam terus ditutupi dikubur dengan pasir yang sangat panas. Tetap jadi biar Islam itu longko jumlahnya tapi kuat imannya. Wa sayaudu ghoriban, akan datang lagi Islam itu langka. Langka yang kedua itu penganutnya banyak tapi imannya rendah atau kecil tipis. Mula gampang. Mula kita jangan gampang diadu dengan sara. Ini pasti ada dalang-dalangnya gitu loh. Mulanya benar banget kita dukung pemerintah yang harus ini, bukan perorangan yang harus bertindak, itu pemerintah. Yang menentukan ini buruk atau bagus itu pemerintah. Nah, itu memang benar kita dukung tumpas dari awal. Kita harus waspada ketika ada kejanggalan ini, janggal ini laporkan. Kita harus ingatkan dulu, apa ini benar? Islammu apa benar? Nek penggawean ini misu-misu ini apa benar? Islammu apa bener nek kowe merasa bahwa kowe terganggu padahal dengan seperti ini perlu diingatkan gitu loh. Tapi tidak perlu dengan keras, tidak boleh karena ini adalah ada di atasnya pasti ada ini yang mau orang walantar doangkal Yahudi. Jadi Gusti Allah gitu Al-Qur'an. Orang Yahudi itu tidak akan ridho kepada kalian. Wala Nasoro, dan orang Nasrani pun tidak akan ridho kepada kalian. Hatta tapi amil lataum, sehingga kalian ikut apa? Ikut agamanya.
termasuk kaya wingi kita porak-porandakan karo corona. Jadi itu memang sudah lama sebenarnya, sudah berbagai macam. Mula aku ngejak karo masyarakat, ayo kita yang kuat, kita pegang barisan, umur tetap arep mati wong. Nek dengan yakin tetap tidak akan kenapa-napa. Nyata kan tidak kenapa-napa. Karena keyakinan. Padha bae dengan sakit, yakin sembuh dengan sholawat tunjina tetap sembuh. Tetap dengan arep mati tapi bukan kasus ini. Tetap arep mati tapi bukan kasus ini. Menawa lagi sholat pusing Pak, pening Pak, bar sholat pening, jaluk jotno banyu cicing ora ono. Itu kan bagus. Atau bahkan lagi sujud. Lah bagus gitu loh. Karena apa? Barokah dine loro gelem donga. Ini barokah. Jadi sholawat tunjina ini selain untuk pengobatan juga untuk apa? Ini yang saya sering ngomong, 1 minggu itu ada 2 hari yang khusus untuk anak kita. Ini warisan kita, marisi anak. Ojo mung mikir we marisi harta, marisi pangkat, bintang langsung. Pangkat itu dokter randes, insinyur hilang, tapi nek donga tidak akan pernah hilang. Jenengan ojo cilik ati. Ono sing lebih dari rumah mewah, mobil mewah dan tanah melimpah ada. Apa doa? Doa itu tidak pernah hilang, tidak pernah berkurang, bahkan bertambah. Ora ono pacek. Ini donga malah nambah terus. Jadi jenengan lagi marisi donga nang anak putu ben apa? Ben terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, baik berbuat apalagi diperbuat. Ini doa. Doa nih jenengan ini tunjina ini. Benar-benar ini. Kalau besok yang malam Ahad ya fatahu ya alim, supaya jenengan dua anak soleh-solehah sing alim alamah, sing dunyane mambrah-mambrah ngono lho. Karena kiai ora sugih sing patek dindel ngono lho, tetep kudu ditanami supaya orang yang kuat agamanya benar-benar silahuddin fi silahil maisah, silahul maisah fi silahiddin. Supaya benar-benar maisahnya kuat. Engko dinai kuat. Tunjina ya iya, kalau udah paketnya dia nanti anak yang soleh, yang terjauh dari perbuatan keji dan mungkar, pasti wong soleh ini nang Gusti Allah dinai kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya dunyane moro. Yang nggak hafal gimana? Yang nggak hafal ini sholawat tunjina, yang nggak hafal bacalah sallallahu alaihi Muhammad. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, tekan kancane rampung. Terus cara wiridan di sini tuh mestinya keras apa liri ya, harus keras. Artinya keras itu jahar. Jahar itu tanggamu, koncomu yang di pinggirnya mendengar, konco yang di pinggirnya mendengar suaranya jenengan. Orang mau ya enggak. Dan di sini udah prakteknya udah pas lah, bagus. Cuma kadang-kadang kurang kompak. Aku bisa nerima lah ketika yang surat Al-Fatihah karena panjang tuh, itu dikompakin malah lama. Tapi kalau yang tunjina ini pendek. Jadi ini udah disetting sama saya pokoknya. Bacaan Isya selesai. Bahkan saya lebih awalkan supaya apa? Karena ada setelah sholat ada ramah tamah itu. Jadi sholawat tunjina apa yang tidak hafal itu bacanya shollallahu alaihi Muhammad. Terus fadilahnya banyak banget karena shollallahu alaihi Muhammad ini sholawat Jibril atau sholawat Jibril, di mana nang bumi pertama dilantunkan sholawat itu shollallahu alaihi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Adam karo Siti Hawa dipisahkan di dalam nang dunya itu 300 tahun. Orang kan bisae 300 tahun bisae. Ya Allah, 300 tahun ora ketemu. Setiap bukit Nabi Adam naik ke bukit Hawa manggil. Setiap bukit juga Nabi Siti Hawa manggil Adam. Mulane mudah-mudahan kula panjenengan tekan Mekah Madinah nggih. Mungkin kita akan ketemu Jabal Rahmah. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena Jabal itu gunung rahmah. Karena rahmat ini penuh rahmat, penuh kasih sayang. Ketemunya Nabi Adam karo Siti Hawa. Ketemu pas podo-podo munggah gunung iku, panggilan ono suara lain. Wah, ketemu arep langsung rangkulan, arep langsung apa pelukan ora oleh nang malaikat Jibril jangan. Nalika nang dunya kowe kena hukum, ora kaya nang surga ngono kowe pesta karepe. Kalau di dunia itu kena hukum. Hukumnya piro? Harus nikah. Terus waline sapa ya? Waline ya malaikat Jibril kuwi. Terus ikune mahare itu sholawat. Sholawat piye Jibril? Sholawate sallallahu ala Muhammad. Sholawate untuk siapa? Untuk Nur Muhammad.
cahaya Muhammad. Jadi mulane nek ana wong ngomong, ana ulama maksudnya orang. Ulama ada yang menyampaikan bahwa dikeluarkannya Nabi Adam dari surga itu sudah dinas. Ya mungkin ana bener orang boleh berpendapat, tapi yang jelas kita diopok dikon nganggoni dunya jere Gusti Allah wala taksau fil ardi mufsidan. Ki dunya bumi jaganan ambil nikmati lestarikan sing nang laut ya ana rezekine, sing nang bumi ana rezekine oleh dipacul, oleh dibor, oleh dibor. Tapi ukur pesan Gusti Allah wala ta'tau fil ardi mufsidan. Jangan kau jalan di atas bumi dengan membuat kerusakan. Kerusakan itu apa? Kemaksiatan. Ojo maksiat. Jane awake dhewe iku mung kaya wong. Tak contonilah. Kula dari kampung datang ke Bandung ketemu Pak Haji sugih, Masya Allah. Sugih banget omahe akeh. Wis pokoke sugih banget kandang sapine akeh opone akeh. Intinya aku dititipi Mas ki dinggone iki rumahku ki dipakai, sok dipakai. Tolong jaga ini rumah ya. Jaga rumah ini dijaga dengan baik. Ini ada ayam sekandang iki, Mbok nikmati ngono jaga. Dali aku jaga ini rumah. Aku jaga ini rumah. Kira-kira Pak Haji seneng enggak ketika telik? Seneng. Lagi-lagi denger bahwa tanggane dirasani ayam itu. Dinai ayam dinendoke ngono. Pasti seneng enggak? Seneng banget. Ketika seneng maka Pak Haji nambahi. Mas, tak tambahi ya kandangnya ya. Ngono lho. Akhirnya ditambahi kandangnya. Kok judulnya malah tambah kayak yang dikasih. Sodako maksudnya. Pak tambah kayak yang dikasih umai tambah diapiki, dijaga bagus. Seneng banget nih, Mas. Saya tambahin ya kandangnya kasih kambing ya. Ya seperti itu rumahnya digede, ditambahi rumahnya kok. Inilah kita. Nalika kita urip nang dunya, Gusti Allah ora butuh pengakuan, ora butuh krungu sekang tanggane, ora. Gusti Allah Maha tahu. Nalika kita nganggoni dunya sesuai dengan perintah Gusti Allah kon dijaga dengan bagus, maka Allah akan tambah ketika kita bisa jaga dunia. Jagane karo apa sih? Nyonggone langit iki karo donga, karo salat. Jagani bumi nggih karo salat, karo amal-amal soleh. Jenengan mulih rezeki iso berbagi, jenengan mulih apa iso bagi pasti tambah. Ditambahi terus nang Gusti Allah. Wong aku wis ngomong mau. Ketika aku ukur nang Bandung dititipi nang Pak Haji, kita bisa jagane Pak Haji, seneng banget wong ora butuh. Padahal apiku ya Pak Haji ora dadi tambah sugih. Itu loh, karena dia nggak dapat apa-apa kok, tapi Pak Haji seneng, bocah kok iso njegal amanah ya, nyenengi ngono lho, kaya karo tanggane ya apik ngrasani apa berbagi. Itulah Gusti Allah. Sujud jenengan ki, selawat jenengan ki 41 kali ora dadikno Gusti Allah agung. Jenengan salat jamaah kaya mboten dadi Gusti Allah agung karena Gusti Allah sudah Maha Agung tanpa salat jenengan. Tapi Gusti Allah ki seneng ngono lho. Hambaku apik men ya tak uji karo aku ya gelem donga, tak uji gelem ngamal. Akhirnya ditambah, wong gelem ngamal tambah, wong gelem ngamal tambah, wong gelem sujud, gelem donga ya dinehi kesehatan. Insyaallah. Jadi sallallahu alaihi Muhammad ki apik endi sallallahu alaihi Muhammad karo selawat unjina kabeh apik. Jenengan tapi nek sing ngapal ya dihimbau selawat unjina karena sudah dipas-paske gitu loh. Semua ayat Al-Qur'an bagus enggak? Bagus kan? Nah, tapi ono kita ambil contoh ayat kursi ini, contoh surat Al-Fatihah. Di sini tuh komplit dengan ono surat Al-Fatihah berarti satu surat. Ada yang diambil ayat-ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada yang diambil satu ayat yang panjang, ayat kursi namanya. Sudah dibagi, sudah disetting. Siapa yang nyeting? Guru kita, guru kula, guru jenengan semua. Jadi ini sudah diprogram. Jadi nek jenengan yakin nganggo ayat-ayat Gusti Allah iso ngobati jenengan arep sembuh. Janjine Gusti Allah ngono sih. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Kami turunkan Al-Qur'an, di dalamnya itu ada syifa, obat yang pasti menyembuhkan. Wa rahmatun, dan jadi rahmat lil mukminin, tapi bagi siapa? Bagi orang yang yakin toh. Nek orang yakin ya wis layan tafi. Idil fatah seperti kot dirugi pakuluman lam yaktakit lam yaktak.
kita akan diangkat derajat dengan Gusti Allah melihat keyakinan kita. Dan barang siapa yang tidak punya keyakinan atau kecil keyakinannya, lam yantafi, orang manfaati. Mula harus yakin. Karena ini murni aku ngajak, aku berkorban apa waktu, berkorban apa ketakutan. Jangan salah, jenengan di sini sing sakit di sini orang dadekno aku was-was kok. Was-was sakit ujug-ujug kambuh jantungnya. Was-was kene iki mau makan jadi enggak enak gitu loh. Tapi kita kembali kepada Allah. Aku yakin Allah akan ngasih dia sembuh. Ya tetap insya Allah sembuh. Tinggal jenengan yang sakit, saya yakin saya enggak. Yang sempit juga saya yakin saya enggak. Jadi kalau saya loh Pak, jenengan masalah jembar masalah jembar itu yo dinai cukup. Maisha yang bagus lah. Aku rasa Maisha ini bagus kanggone aku, mulane aku tahadus bin nikmat. Dengan oleh orang percaya karo donga-dungane kene, mujadahe kene, nalika aku anake wong sugih atau aku mantune wong sugih oleh warisan. Pantes bae sugih wong warisane akeh. Aku bener-bener gak bawa apa-apa. Nggawa apa? Niki lho kapal sikil tok nang Bandung. Bener-bener dari pesantren saya, dari pesantren enggak pulang ke rumah. Enggak bawa apa-apa. Enggak bawa kitab satu pun enggak bawa. Kitab itu bahkan sampai sekarang masih di kampung. Karena ketika saya tembung Pak, teko Bandung, ketone mandan kurang dangan Bapak. Jadi masih di kampung. Jadi ya kalau yang saya baca di sini mungkin saya beli baru. Kecuali kitab Ihya itu memang kitab saya ngaji. Jadi di Pondok Tegalrejo khususnya itu ada tingkatan tertinggi atau terakhir namanya kitab Ihya. Kitab Ihya itu tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu ora cinta dunya. Jadi digembleng santri iki siap sengsara atau siap melarat. Nalika digembleng siap sugih kabeh wong sudah siap sugih. Nah itu ada yang beda-beda memaknaninya, beda-beda. Ada yang memaknaninya takut harta itu dunya ki sumun qatilun. Racun yang mematikan. Monggo lah ora merek-merek lah, ala secukupe wae. Ada yang enggak lah. Aku tak dadi pawang ula gitu kan. Dadi pawang ula sebab ula ki nek dijorno mlayung ini mencelakakan orang lain. Artinya ketika yang kuat-kuat ekonomi itu wong-wong sing orang ibadah, harta dipegang oleh orang kafir lah bahasane, itu membahayakan sekali. Bikin diskotik di mana-mana, anak buaya akeh wong ibadah ngel. Ya dah, wong sing ngaji iya lho maksudnya. Ada yang berorang, aku kudu duit, kudu kuat ekonomine. Nah inilah engko ketemune ternyata kudu ndonga. Bondoki kaya apa? Ya nek diumpamakan kaya sapi. Sapi nek jenengan pengen melu ki sapi, pengen gawa sapi mestine nganggo gadung. Gadung ki sujude kita karo Gusti Allah, dungane kita karo Gusti Allah, mujadahe kita karo Gusti Allah ki gadung. Gadung mongko sapi akan ngetutno gadung. Jadi yakin, nek jenengan yakin besok jenengan iso tiru kaya nang kene. Insyaallah. Tiru, bayangkan jenengan iki ngono. Gula kintalan kayak buwi sing sok anoto kayak kintalan temenanan wani di kilo gitu. Padahal aku nggak tahu yang membawa beras kaya ora tau beli ya Bu ya. Nah, ini dipanggil karo sholatin dinani jenengan apa semua lah ya Allah. Ikan aku ora duwe apa nggak punya kolam ikan, dagangnya kintalan tenan. Jadi gesek-gesek kayak cumi apa saya nggak beli. Mulai dengan makan di sini insya Allah itu rahmat, karena kita hasil dikasih rahmat. Terus apa bedanya? Ya akan menjadikan apa yang kita makan itu akan menjadi darah yang bagus. Darah rahmat akan mengusir darah jelek. Darah jelek itu jangan calon penyakit. Sing wis sakit insya Allah sembuh gitu. Kalau tak himbau tetap dahar monggo, terutama pasien-pasien kalau pagi wayahe dahar mriki mawon, tapi banyak yang malu. Tak bebas. Kira cukup sekian nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca sholawat tunjina 41 kali. Doa kita ini, sholawat ini kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus, yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin ya al-Fatihah. Iya kan.
la radina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa washabil kiram lahumul Fatihah. Iya kan Allah ya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Subhanallah rati jamal ambiyal mursalin ilal malaikatil muqarrabin. Subhanallah rati nabi Khadir alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Subhanallah rati nabi Yusuf bin Yaqub alaihi salam. Subhanallah rati nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah rati nabi Ilyas alaihi salam. Wa alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena mudah yang menistahkan Siratal ladzina an'amta alaihim. Susandaru sultanul auliya syadi syabdul qadir al-jilani kata sallallahu alaihi wasallam. Wa immatil arba'ati radhiyallahu anhum wa ila arwa'i jami'il wal mu'minin wal mu'minat wal muslimat masyarikil ardh maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha bi barriha wa bahriha. Khususan la ratiaba ina ummatina wa azzatina jadatina syina syima syina. Khususan la ratiaba lil kiramatis ngati awal wa syarahmatullah raten wa sunan ampel wa raten Said Sunan Kalijogo tilang khususan la rati Syekh Syarif Dayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila rati Syaibahdil qaryah wa qaryati jama'atina hadihi. Khususan Datuk Sri Muhammad Umar Hadrat Rama Jauzati Tatin Tismi Sulihim ma'burumi maca jumatur yati bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya kan aku wa iya kan nasta'in bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Wa rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati syainal mukarram sebagai khudari radhiyallahu anhu khususan la rati syainal mukarram masih banyak aja Nur Halimah radhiyallahu anha khususan la rati syainal mukarram sebagai Abdurrahman khudari radhiyallahu anhu khususan la rati syainal mukarram sebagai Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu khususan la rati syainal mukarram sebagai Ahmad Sabir radhiyallahu anhu khususan la rati syainal mukarram sebagai Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu khususan rati syainal mukarram sebagai Arif Muhammad radhiyallahu anhu wa ila rati Syekh Abi Hasan Asyadila Asal Narif Hasan Baki Yasin wa usulihim ma'burumi maca jumatur yatim wa tasallahu asrarahum wa nawara darihahum yulitar sadata alaina barakatim tadulna saramatim wa nasaluka ya Allah al-barakata wa syafa'ata wa sasata usnal khatimata fid din wa dunya al akhirah bi jahihim syaulilailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena betul yang nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa ila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati syainal mukarram syainal mukarram Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya kan aku aja kan sangat tidak suratul musan suratul adina Subhanallah rati jamsubani adam abanati hawa ajma'ina ilam waliman awsana wastawsana waliman lahu haqqun alaina liman ahabba ilaina khususan la rati jama'atina hadihi ya Allah khususan rati jami martona khususan rati jasma Sarani binti Markola susah, Hamidi binti bin Sukima susah, Sumrati binti Turatus Sa'adah Dewi Rahman bin Fatini susah, Sayyid bin Sa'id Maimah susah, Dato bin Tarkini susah, Halimatul Azzah binti Umamah susah, Mu'afiq Sifaul Hasbi bin Siti Marhamah susah, dan Yuliani binti Haimah Sobtati binti Suti Afsusah Laina binti Sulimah Laini binti Khalidah
Soal mustawal taswis. Entah yang binti hati maksud salawat Billah mawati binti tiwati sobat bin lu ya maslun nafsus. Susiati binti Sulastri usus. To'ani binti Ruqyah usus. Nur Sa'adah binti Sariyah usus. Supari bin Rasmi usus. Aminuddin bin Sulaikha usus. Lis Fatimah binti Wibi binti Aningsi usus. Muhammad Fakih Abdi Royan bin Syafiyat Mawati usus. Ame binti Tina usus. Tahir bin Husni usus. Marsina binti Tayyib usus. Siti Asya binti Sofia usus. Luaid bin Sabar usus. Usus. Siti Fatihah bin Dajan Nur Halim usus. Mulai binti Jantan usus. Laila binti Sri Fatihah usus. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum ya Allah fasihatina wa quwwatina wa rahmatina wa maghfiratin wa mahabbatin syawli lailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
min jamil khairatil hayat wa badal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa badal mamat.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبدل الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi nama yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min wal afat wa taqdilana biha jami'a al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa marfa'na sigara. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana wa ma'rifana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalna wa auladana wa ahlana wa jama'atana hadi ya Allah min ahlil ilmina wa ahlil khair wa hawna alaina syakaratul maut wa najatan minan nar wal afal dal syab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ausil wa taqabbal misla sa'una. Amin. Wa mastaghfarna wa ta'ala la rati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ratu jablam bil mursalin wal awliya ulama wa salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin sallallahu alaihi wasallam man tikrat asma'uhum khususan la rati jama'atina hadi Allah khususan wa jami' martana wa maghfirlahum warhamhum wa'afihim warzuqhum ya Allah fasihatina wa quwwatina wa rahmatina wa maghfirahum wal fa mahabbatin ya Allah masyfi jami' martana ya Allah bisyifaika dawihi dawaika syifaan ngajilan la yuqadiru bi saqaman wala alaman. Allahumma jalna wa auladana wa ahlana jama'atana di Allah minal maftufin wal faizin wal ulama'il amilin al-alimin al-ghanin biddin wa dunyal. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiran jasilan jamilan wa daiman ila yaumidin. Allahumma rizqna ilman nafi'an mutaqan ya alan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an ilal khairi kama syara'ina. Allahumma ballighna ila ma qatal karma wa matina tanuna wa rabbisi wal abas sabika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, saya semoga kesempatan mencatat amalan kita menjadi amalan yang makbul. Amin. Pada kita sampai dunia kita. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan.